Orang ini hanya berjarak beberapa detik dari kematian. Seekor macan terus mengejarnya tanpa henti, hingga ia terpaksa bersembunyi di dalam pohon yang sudah berlubang. Yang lebih mengerikan lagi, macan itu tahu persis di mana dia bersembunyi. Berkali-kali macan tersebut mencoba mencakar bagian luar pohon untuk menjangkaunya. Namun ketika gagal masuk, hewan itu hanya bisa meraung dengan marah sambil terus menunggu di luar. Beruntungnya, ruang sempit di dalam pohon itu masih cukup aman untuk menyelamatkan nyawanya. Namun pria ini sadar bahwa ia tidak bisa bersembunyi selamanya. Keesokan harinya, saat keadaan mulai tenang, ia langsung menjalankan sebuah rencana yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ia mulai melubangi pohon, menggali tanah, memotong ranting, lalu membangun perlindungan kecil yang tersembunyi, seolah-olah tidak ada siapapun yang tinggal di sana. Tak berhenti di situ, ia juga membuat kasur kayu dan meja sederhana untuk menunjang hidupnya di dalam, dan perlahan tempat persembunyian itu berubah menjadi rumah mini di tengah hutan. Setelah seharian bekerja, pria itu akhirnya bisa duduk dengan tenang sambil menikmati semangkuk spaghetti hangat hasil masakannya sendiri. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah tempat ini cukup aman untuk bertahan hidup dari bahaya hutan, atau hanya cara lain untuk menunda pertemuannya dengan maut? Orang ini hanya berjarak beberapa detik dari kematian. Seekor macan terus mengejarnya tanpa henti, hingga ia terpaksa bersembunyi di dalam pohon yang sudah berlubang. Yang lebih mengerikan lagi, macan itu tahu persis di mana dia bersembunyi. Berkali-kali macan tersebut mencoba mencakar bagian luar pohon untuk menjangkaunya. Namun ketika gagal masuk, hewan itu hanya bisa meraung dengan marah sambil terus menunggu di luar. Beruntungnya, ruang sempit di dalam pohon itu masih cukup aman untuk menyelamatkan nyawanya. Namun pria ini sadar bahwa ia tidak bisa bersembunyi selamanya. Keesokan harinya, saat keadaan mulai tenang, ia langsung menjalankan sebuah rencana yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ia mulai melubangi pohon, menggali tanah, memotong ranting, lalu membangun perlindungan kecil yang tersembunyi, seolah-olah tidak ada siapapun yang tinggal di sana. Tak berhenti di situ, ia juga membuat kasur kayu dan meja sederhana untuk menunjang hidupnya di dalam, dan perlahan tempat persembunyian itu berubah menjadi rumah mini di tengah hutan. Setelah seharian bekerja, pria itu akhirnya bisa duduk dengan tenang sambil menikmati semangkuk spaghetti hangat hasil masakannya sendiri. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah tempat ini cukup aman untuk bertahan hidup dari bahaya hutan, atau hanya cara lain untuk menunda pertemuannya dengan maut?